Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Oma ya? Belum. Oh, belum. Tekiro. Pernah bicara anak ke Oma. Jadi sama lo sih betul kesesian Oma Jinne. Ya, alhamdulillah. Selamat untuk den Jinne yang karena minta lu anak nasambal lu. Jadi selama ruaji adik dengan kakak sekarang bertambah 3 orang. Alhamdulillah. Iya, Ustadz. Iya. Sehat-sehat ya, Ki? Alhamdulillah. Cuma biasa. Tapi nak ke opa Kang. Iya, sama lu dasin yang senjaki sehat sana-sana Pak Mai masih ngandalkan nih zaman-zaman tak. Iya, sama lu masih nekapilangeri. Alhamdulillah. Nia maki aneh siap-siap Makin dalekan malah berita. Tentang namanya kucing aduan deh. Iya. Dawa-dawa ya. Ustad, anjo si Pak tenaya nanga ya Allah Ta'ala sangka maya mi iri dan kita maksaraka teka maya joni maksud Ustad. Dijelaskan ngapain. Jadi kabusu sipa angerang kapan rakang iya jo paturi apa jo godaannya iblis kangen riatian nih di jine nih karena nur jo nur puna dibicara mangkasari cahaya Ya. padahal situ jenna teh cahaya jadi yang dimaksud dengan nur adalah kabusu sipa angerang kapan rakang kacinikan asigantak kacinikan ia menjadikan balin dan nur sementara nur kabusu anggera kabajikan bukan cuma cahaya dibayangkan singar tapi teknik Pak Mai baji baji kapang semua itu cahaya nur sementara sebaliknya lawannya nur artinya gelap yang itu sifatnya setan dia nak kule siama jadi punania cahaya riatia asuluki setan punania dosa riatia asuluki malaikat ya menjadi termasuk menyumpah nisa buka iri dengki anjoni karena iri tena nanangai punna tahu anggap penjoseria kebajikan punna iri punna tahu naik dalekna ya tetas selak matana tawa naik pangkatna ya tidak na wajib Pak Mai nak ngandre dia Pak Mai na tidak nafsu makanna tawa naik tadi rezekinya ya naik golana ya kemudian punna dengki naik kelas kisigede ero kinara bukin jo pinyamannya gari tawa jadi punna iri tanangainya punna jo iya tawa bayi tanangnya tena tapi punna dengki ero kina palesan mapalesu kinjo dalika kabajikan amari kalina punna tak kuliah lisu amari kalina yang penting lisu geron ria ya lepas kami tu marah yang salah teia ya menjadi kana dengki ya alhamdulillah niat dalil Ustaz. Jadi dendam anjo mengamuk trikalena dan napa muli ke kita untuk serwat tu na balas lagi itu dendam jadi yang harus sebine paralu ni katutui nia apa je papasan tu bandri tadi ini luar biasa dia apa juga kata-katana saya sempat kutip ini dia punya ucapan. Nah karena barang siapa yang melakukan kejahatan terhadap kami, niscaya kami akan membalasnya dengan kebaikan. Sekiranya dia masih melakukan kejahatan lagi terhadap kami, maka kami akan terus membalasnya dengan kebaikan. Dan jikalau tetap melakukan kejahatan terus kepada kami, maka kami tetap membalasnya dengan kebaikan sampai kebaikan itu menewaskan dirinya.
baik menewaskan kejahatan. Iya. Jadi tena mantuan na kana puna mana tuh tai bunda lemo-lemo iya tena. Iya. Puna no sarak kodi saya balas baik. Sarak kodi ku balas amo saya kabajikan. Sanggena iya pana mari puna anjo kabajikan ku balasan ko nabunuh minjo ka kodi atu. Dendam itu namanya. Tidak, maksudnya justru dia tidak dendam ini. Tidak dendam. Jadi saya akan terus membalasmu dengan kebaikan sampai kejahatanmu mati dengan sendirinya. Iya. Disebabkan kebajikanku syariahku. Iya. Jadi puna tena nomari urusanmu. Iya. Jelas saya tidak punya niat untuk membalas kejahatan. Kadeka mengasih nganjo pikiran di tahun. Tena mau ada pilkada. Tena mau letak rumah aja. Jadi ini ucapan adalah ucapan Imam Akbar Sayyid Muhammad bin Al-Sanusi Al-Idrisi. Iya. Ya, tarekat Al-Muhammadiyah. Iya, dari kamu minjo sama lu antara lain sifat-sifat yang nanangnya Allah Ta'ala nasabu kau statkah. Jadi pila kinjo abni agak do mereka liya kakak abu suanu kan situ aja nih saji kira baji kira kodi. Iya, anu sana iya. Gili kodi sammo. Kuna tamak itu apa Ustaz? Tamak angoa. Oh, ngoa di. Ya, erokasi gina kai ya tamak. Iya. Baik, terima kasih sama lu pengantar di acara Baru Gaya, Baru Gasi Pakainga. Iya. Netomit foto dan jarre. Iya. Tena mune. Tena pamangianan. Ay. Tena na kule lengkap pun. Karto jarre betul. Assalamualaikum Baru Gasi Pakainga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad dan jinne. Iya. Ero kakutana. Iya. Puna niat tahu toa membiarkan anaknya murtad, apakah si anak juga tidak dapat warisan dari orang tuanya? Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi nyunikana murtad keluar dari agama Islam. Iya. Punna dari non Islam masuk ke agama Islam namanya mu'allaf. Ya, jadi murtad. Salah satu pemutus hak warisan adalah kalau dia murtad. Jadi dibiarkan atau dilarang kalau sudah keluar dari agama tapu hinjo kewarisanna lapungana bateri manggina. Jadi tidak berhak. Iya. Ayamne paralunne nikatutuinjo agama anak-anak. Iya. Jadi tugas nanyo lapun tua jangan cuma bangga kalau anaknya cerdas sekolah umum. Iya. Tapi paralunjo dijagai akidahnya. Karena iblis anjo denjine makhluk cerdas. Iya. Jadi iblis itu jangan kira tahu makhluk yang bodoh. Iya. Pori dia menggoda kita sampai dia dapat teman. Karena kalau kita Islam, iblis tidak dapat apa-apa. Iya. Jadi katutui agama anak-anak, katutui akidahnya, tentu dengan pengamalan agama yang baik. Iya. Mengijuma macaki Yasin bersama di rumah, macaki Al-Kahfi atau sikir-sikirki. Jadi kita harus banyak berzikir, banyak berdoa. Punna sekolahnya nata pasikole dengan sekolah yang ada agamanya bagus. Iya. Punna sekolah umum maka tambahlah dengan pendidikan agama di rumah. Ya, jadi kesimpulan tadi kalau dia murtad otomatis putus kewarisan dari tua. Iya. Oke, dan jine nak kedes dari kampung seksi Sagebonga. Ya. Oh, ya kampung seksi. Kampung seksi Sagebonga. Biasanya tampaklah Sagebonga. Rate tahu Ustaz? Ya, lau kiri di timburan leba barombong. Ya, sebelum Galasong Utara. Iya. Terima kasih Kak Ero jine mutu-mutuli. Oh, iya. Wahida Didaya, Assalamualaikum Baru Gasi Pakainga, Pak Ustadz. Iya. Apa ini? Bagaimana ini Ustadz? Ada salah satu panti asuhan, Iya. kemudian mengambil anak-anak Dari daerah.
baik anak yatim maupun yang masih punya orang tua, lalu minta dana ke sana kemari, bahkan sampai di luar negeri, seakan-akan anak yatim dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Teka mana pendapat Ustaz? Jadi pasti kiri mana SMS kan berarti ini data narikat. Kalau memang ada data-data untuk nakana Malayu bias kini data lapor ke Kementerian Sosial atau Dinas Sosial kalau di kota dengan bukti-bukti dimiliki dan nantilah pihak terkait ini meneliti apakah panti asuhan yang ibu maksud ini nakana tawa eksploitasi anak-anak untuk kepentingan pribadi atau tidak. Jadi supaya tenana perlu tabayun dulu. Nah, tapi karena kita ini baru kasih pakai membahas pikir dari segi hukum, pertama seandainya kamu matojing kan kita tidak bisa ini memutuskan. Seandainya kamu matojing karena kedok ini panti asuhan nampak na eksploitasi minjola pungan anak pala kiri kanan proposal, maka ini termasuk dosa besar. Haram. Haram karena jangankan nih eksploitasi anak yatim, menghardik saja itu dilarang. Salah satu pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Anna jenana hardik bawang ka tapi napa kumpul lagi nampa suruh boya dana. Pasti minya panggagaran ngapa sikit januga paneloa. Jadi kalau memang ada bukti ini pelanggaran berat. Tapi kita tidak bisa memponis dari sini karena perlu nakana Malaya agamanya tabayyun. Perlu itu pasti cocok dengan informasi yang Ibu Wahida sampaikan. Tapi kalau memang betul begitu, silakan dilaporkan ke yang berkait karena ini merusak citra panti asuhan. Betul. Seperti itu. Baik. Ibu. Wah, Hidayat, terima kasih. Baru si Pakainga. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada gerakan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana memahami ini, Ustaz? Terima kasih dari Muhammad Nur di Borong Raya 2. Dari segi bahasa ini kelihatannya bagus. Mari kita kembali ke Quran dan Sunnah. Tapi pengamalannya harus hati-hati karena pun nakikana harus kembali ke Quran dan Sunnah dalam arti tidak perlu lagi guru. Tidak butuh kita langsung baca saja Quran dan kita pahami, maka keliru karena tena nak kulle ni paham hadde sega-segang kuranga punna tidak ada bantuan guru. Bayangkan nanjo kuranga turun batur nabita ditulis oleh sahabat dengan tulisan asli cacing-cacing dan tena barisina tena titina. Nanti beberapa periode berikutnya nampak ini ansare sakal, ansare barisi, ansare titik, sehingga ini mau dibaca di kamar-kamayan deh. Jadi bagus kembali ke Quran dan Sunnah murni, tapi tidak boleh kita belajar sendiri. Ya mintu nalakana Imam Syafi'i ini tahu belajar tina guruna setan lah gurunya. Karena itu kan macarata memahami Quran dan hadis kalau tidak berdasarkan penjelasan para ulama, para kuyaha, para kiai. Ulama kiai itu belajar betul dari ulama sebelumnya. Ulama sebelumnya terus sanggenan rapi rina bita. Jadi agama Islam ini tidak boleh berbeda agama na pangajaran anak bita segang kibahang ari kamagamayan ne. Na iya pa nakulle tena na leso ne pahanga iya pa nakulle sangkam manjo pangajaran na nabita siga pangajaran ni pahanga punna tena natapu gurua. Ya bicara agamanya sanad ilmu.
Ya sanat apa si sambungi. Jadi punna asar tamanggong pilajar kibaturi Ustaz A. Iya. Ustaz A pilajar kibaturi YouTube kah? Iya. YouTube kah kami pilajar tena berarti tapuki pangisengangku. Tena na tambusu ya menjadi karena ilmu tidak bersanat. Iya. Mingga pernah ke pilajar kah di denjinne mair dengan gurunna tap sambunginyo sanggenna mairina bita. Ia menjadi karena ilmu yang bersanad. Ya, jadi silahkan kembali dan memang harus kembali ke Quran dan Sunnah, tapi butuh penjelasan dari para ulama, para kiai itu pandrita solana, tena salah paham. Ya, jadi kita harus sesuai dengan kaidah ilmu pengajaran anak kita. Assalamualaikum baruga si pakainga Ustad deng jinne. Ustaz erokokota nang apa itu hukumnya menisbatkan nama istri di belakang nama suami. Hukumnya memejamkan mata dalam sholat. Makasih Baturi Rasuli Hasan Rilorong Kuningan. Menisbatkan nama suami di belakang nama istri. Ya, di belakang nama istri. Jadi yang pertama kan ini juga sering sekali nih. Bolehkah menisbatkan hukum mencantumkan nama nama suami di belakang istri? Ya, memang kalau kita lihat di beberapa sahabat atau riwayat kan yang sekarang ini minawang arenda buranina. Misalnya arenda buranina nikana Basri. Bainina Nur Hayati nikana mau Nur Hayati Basri. Dilihat apakah itu ditempel menganggap itu adalah bapaknya atau tidak. Selama tidak disebutkan binti di situ tidak apa-apa. Ya aja salah punna Nur Hayati binti Basri. Padahal Basri buranina itu sudah salah. Tapi selama tidak dianggap itu sebagai suami untuk kepentingan hukum Indonesia tidak apa-apa. Yang penting sekali lagi tidak mengatakan bahwa itu orang tua saya. Jadi tidak ditegaskan bahwa itu hubungan nasab. Kemudian niat nih karena hukum adat. Kamu dekat dari Indonesia masa horo minjo arena buratnia minawan ribainia. Arena buratnia minawang itu sudah masyhur. Tetapi tena aja niat tahun kana manggena. Jadi selama tidak meyakini bahwa itu adalah orang tuanya atau sambung nasab tidak apa-apa. Tapi kalau mau lebih aman maka tetap dicantumkan orang tua. Ya misalnya Rektor UIM ini panjang namanya beliau, selalu saya kasih contoh itu siapa saya namanya Rektor UIM yang perempuan istrinya Pak Agus Arifin Numan. Ibu Majedah Muhyiddin Zaid Agus Arifin Numan. Jadi begitu. Jadi tetap disebutkan nama orang tua kemudian nama suami di belakang. Atau sebaliknya tetap ikut apakah orang tua dulu atau suami dulu. Kalau mau lebih amannya maka nama bapak dulu. Ya, seperti itu. Kalau mau lebih tidak ada lagi persoalan nama sendiri. Tidak ada seperti Teti Erbita. Tentu tidak tahu anak Erbita. Kan anja biasa kuising atau ngustad terjadi seperti itu karena biasa di kantor-kantor kan Dharma wanita pasti kan biasa ibu ini
Ibu Basri akhirnya niaseng arena ternyata Nur Hayati arena nah sari minta Ibu Nur Hayati Basri nah saya minta kok jadi yang pertama untuk yang aslinya memang sebaiknya nisbat ke ayah tapi untuk adat yang sudah masa horomi lebih mengenal bahwa apa ini pengen itu boleh sama dengan panggilan yang masyhur di masyarakat kan om tante punna nikana dari mana kita tante harusnya punna nikana tante berarti punna tena saribatang ammakku saribatangi manggeku tapi kan dalam adat keseharian dia aja yang penting dia selepel dengan mama bapak saya panggil tante om om itu berarti mestinya saribatangi makku atau manggeku tapi tidak yang penting dia lebih tua dipanggil om paling wantong peniga om kaman teman-teman alumni sama raka kulangere tenania sikio areng hanya panggil om dan tante untuk apa lebih keakraban jadi kalau itu dimaksudkan untuk keakraban ulama mengatakan tidak haram baik terima kasih untuk Rasuli Hasan tapi hukumnya mau menjamkan mata dalam salat sebelum ke situ jadi kan niat hadis ini Nabi kita semua sih di nisbat ini memang bahkan ada ayatnya di dalam Al-Quran jadi memang ada dalam surat Al-Ahzab ayat 5 ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah kaitkanlah nisbatkanlah panggilan mereka anak-anak angkat itu dengan nama orang tua kandungnya yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat kelima kemudian Nabi kemudian dijelaskan oleh Syekh Al-Wahhab dalam tafsirnya nisbatkanlah anak-anak angkat itu kepada bapak yang sebenarnya jadi pun ini anak angkat tetap di dalam namanya itu kasih nama dinisbatkan nama orang tua kalau dikasih nama bin tapi kuna tinamantonya aren di padaki tidak apa-apa namanya saja sendiri menurut penjelasan ulama secara lahirian nih ayat kadang-kadang memang mengharamkan kalau dengan sengaja penyebutan ayah nisbah itu kepada selain Mari Manggena tetapi itu berkaitan dengan adat atau tradisi jahiliyah angkana punna anak angkat nani pamari alia berarti itu dianggap anak kita ya padahal makanya waktu Nabi itu menikah dengan mantan istri dari anak angkatnya itu ditegur oleh jahiliyah bahwa masa menikah mantunya sendiri maka turunlah ayat bahwa anak angkat itu bukan anak kandung ya seperti itu jadi selama tidak diniatkan untuk merubah status anak itu boleh-boleh saja tapi kalau anak angkat tapi yang di belakang menisbatkan nama orang tua angkatnya selama tidak dianggap itu anak kandung tidak dianggap anak kandung itu melengke apalagi teman-teman menesi manggil tapi pada waktu saya sudah anggap anak kandung mau dianggap mau di sidang pengadilan tetap hukum agama dia bukan anak kandung hukum agama bukan anak kandung sehingga punah ini anak angkatku kemudian kebiasaan anak angkat kan ibargi pakado ya satu salo anak ni anak angkat tena salo ada mi anak maka statusnya tetap beda anak angkat seperti Nabi ini anak angkatnya tapi statusnya tidak merubah jadi pun kubagi warisan anak angkat ini tidak dapat warisan dia dapat wasiat pas sare tau tua bukan hukum warisan yang kena. Yang kedua, memejamkan mata terus menerus pun sampai tahu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Boleh sekali-sekali ini pakadang ngangi mata sekali-sekali tasungke. Yang bagus itu
kayak tidak nak bola dulu tidak tahu lagi kadang ya sambil kita berusaha khusyuk dalam sholat. Iya. Jadi makruh pun nak kadang pica kita uang. Niat bawa ngalipa ngamalo nanti lagi sini. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz Deng Jinne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena saya biasa cari penjelasan mengenai masalah Islam di YouTube. Iya. Karena yang menerangkan di YouTube adalah Ustadz yang saya anggap paham dengan agama, seperti Ustadz UAS dan lainnya, termasuk kita Ustadz di Bosara Channel. Bagaimana mengenai hal tersebut? Tidak apa-apa, kan kita begitu istilahnya menambah ilmu, menambah wawasan. Cuma tetap sebaiknya memang cari guru. Jadi kita ada face to face, menerima ilmu selanjutnya kita kembangkan dengan cara menonton di YouTube apa, tapi pun niat tidak dipahagin joreng ini pelarian. Ya misalnya saya berguru ke kiai ini sambil menonton YouTube ciri-ciri macam di Google pun niat penjelasan dari Google ke YouTube tena ni pahangi tena lagi kuling ngali kesimpulan sendiri. Oh kamu mereka pemasukan nih tidak memang kisah jangan jadi gurunta ni aku baca nih pakai YouTube kayak geriano di Google kah kamu nih penjelasan nah itu kamu situ jenan nih menurut agama nah jelaskan mi gurua. Ya, itu karena kalau YouTube saja satu arah. Kalau kita tidak mengerti, kita tidak bisa bertanya. Kalaupun bertanya di kolom tanggapan belum tentu dijawab, maka ia menjadi peran ya guru. Jadi teruskan menonton YouTube, baca Google itu untuk menambah wawasan, tapi pun niat tidak dipahami ada pelarian. Yaitu kembali ke kiai, kembali ke guru untuk bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Batu kemen nih? Abdul Sewang. Oh iya. Iya, Pak Abseng. Iya. Iya. Iya, begini deh Pak Ustaz. Iya. Anen dia pakutat nangangkuan deh. Iya. Anjo rukus sambayang anjo. Iya. Iya. Ada di Al-Quran, apa di hadis, apa di tauhid, apa di tafsir. Iya. Iya, karena selama saya sekolah, mulai dari SD sampai selanjutnya, kita pernah saya dengar bahwa ini rukun sambayang kan? Bersumber dari iya, subuh, asar apa, maghrib, isya apa? Iya. Dari Al-Quran apa, dari tafsir apa, dari hadis apa, dari tauhid. Iya. Ya mohon diperjelaskan ini Ustaz, supaya kita lebih jelas soal pola masyarakat-masyarakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ia minjo jadi si sambungin si yang pak kutanan ada siwang siagadang pertanyaan supaya kembali ke Quran dan Sunnah. Iya. Karena punarian dari Al-Quran perintahnya sholat itu umum. Ya aqimus sholah wa atuz zakah. Intinya ngisambayang pasulu zakah. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajri. Intinya ngisambayang pagaramula tagilin na mata nalua sanggina lantang bangia sehingga enggak gantongi sampai subuh. Begitu kamu tahu juga hadis kah? Hadis ini Nabi kita juga menyuruh kita melaksanakan sholat. Cuma ngajar lagi Nabi kita sambayang setelah narima jo kan sambayang proses nani tarime langsung dikarengan Allah Taala. Iya. Jadi Nabi kita ni Allah ni jemput Jibril naik menerima sambayang dia jo peristiwa iya masa horo kadikana Isra Mi'raj. Motor gina umay Nabi kita tena pa penjelasan inte gamma batena tawa sambayang. Ya jari niat mi batu Jibril ngajar gina bita sambayang. Pertama ni ajar ron cara atau sambayang buat takabiri ruku apa nih baca
maka rua ni ajar togi nak bita waktu na pas sambayan kan. Jadi pin ruang ibatu beda waktu. Nomor sere awal ro tagili mata na loa na batu mi Jibril ang ngajar gina bita sambayan lohor patan rakang. Nakana mo na bit, yakana mo Jibril iya minne ni kana sambayan lohor. Sinampe batu sa ngasara barakaman kan loa jam 3 jam 2.58. Ni miseng ngajar sampai patan rakan karena kami mina sampai ngasar ka watuna amuko na batui tenasin na tanggal luluwa tapi kami nyamai birin tete talu na sampai loro le baginyo na kami nabita iyan ne na kana Jibril iyan ne na waktu sampai loro ka jadi 2 kali datang Jibril awal dan akhir. Adapun yang merumuskan jumlah rukun salat itu ulama fikih. Ya, ulama fikih berdasarkan nagaukan anak bita yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat dan ditulis di masa penulisan hadis-hadis. Karena punannya tena digaukan tena nassa. Punannya digaukan asai tapi kurang sempurna sehingga niat mau nikana rukun, niat nikana wajib, niat nikana syarat, niat nikana sunat. Jadi disusun oleh ulama-ulama rukun salat itu ada 13. Apakah mulai niat, berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk tumaknina, itidal tumaknina, sujud tumaknina, duduk di antara 2 sujud tumaknina, kemudian duduk tasahud akhir, tahiyat, salawat, dan salam ke kanan. Terakhir tertib. Jadi yang menyusun itu adalah ulama-ulama berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak mentuna kulle kana langsungnya nak ke Quran jina hadis. Tidak mentuna kingas sing tegang macara atau sambayang. Karena kita tahu salat ini dari penjelasan ulama. Ya mentuna nakana nak bita sallu kama ra'aitumuni usalli. Kama itu artinya sebagaimana, bukan seperti. Ya puna nakana bita sallu mislu usalli, asambayang ko persis bateku sambayang, maka repot kita lebak kata ni cini nabiya. Tapi kaya punya nakana bita kama ra'aitumuni, kama bateku nu cini. Kata ni cini ke kata nabiya, maka kita belajar sama guru. Guru na cini ki gurunna, na cini ki gurunna sanggena na mayri sahaba ka na cini ki nabita, sehingga pacini kanyo tena na tapu. Itu jadi tidak ada dalam hadis rukun, tidak ada dalam Quran, yang ada dari penjelasan disusun oleh ulama-ulama fikih, rukun, syarat, wajib berdasarkan penjelasan batu di panggaukan anak bida yang diterangkan oleh para sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Baru ya sifatnya. Tila lega gana sediang te pabri. Ustaz. Denginya apa tenaga rebasa? Alhamdulillah baji-baji. Halo nararaya Pak Ustaz. Denginya tenaga pertama karena ini acara ajaran ini kamu nih Ustaz. Berarti tena caratan nih. Tena carana. Berarti lah nado kalau kita Ustaz. Saya kan dari Arabario lote na kintama. Jadi kirapel gitu. Dapat lonjok Ustaz. Ya. Kira-kira kita Ustaz. Ketahanan lagi. Apakah Ya. tahu apa? Tahu apa ya? Tahu kafe kasih ganteng masyarakat taman surga Ustaz. Iya. Apakah di sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada juga yang macam mana nak bita? Iya, apakah ada kafe dengan musyrik Ustaz? Iya. Yang kedua. Kedua iya.
Ada bari kotor. Iya, jari makan waya, apa di bawah, Pi? Iya, Rima. Oh, iya tahu. Dari itu saya marah. Iya, terima kasih. Iya, palakan Mak Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Jadi, Mari ya jari punari alam Al-Quran tarang ayat biasa ini langiran kan biasa na baca pengumpui mga innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah situ yin nanjo tau kafir ka dari innal ladina kafaru dari min ahli alkitab dari ahli kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik apa roh dengan Allah Ta'ala fi nari jahannam ilalang iri neraka jahannam khalidina fiha kekal di dalamnya jadi dia tetap di dalam jadi itu jadi penjelasan orang-orang kafir itu kan ini karena kafir yang menolak kebenaran yang menolak kebenaran. Jadi orang yang sebelum agama Islam ini tetap ada juga orang masuk surga dan jannah. Ya dari agama-agama sebelumnya dan dia tidak mempersekutukan Allah. Dia tidak menolak kebenaran. Lewat tu jenis kutanang. Nah karena saya nanjo Ustaz Dina yang menemukan listrik. Kukana ngapai? Thomas Alva Edison. Nah karena dia tidak masuk surga karena dia bukan Islam. Jadi kukana kalau saya marahi nungku dan jinne. Selama tena hunggap dasar angkan anjo Alva Edison kabir lagi atau lupa dua rikaring Allah Ta'ala berarti insya Allah dia masuk surga. Siapa tahu dia penganut agama tauhid. Kan tena dia memang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat karena dia sebelum Islam ada. Jadi kalau dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tapi dia mengesahkan Allah masuk surga ya dengan kebaikannya. Jadi kalau nyata-nyata kafir atau musyrik jelas tempatnya kan masuk peng ayat kah. Jadi dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi jangan bilang kalau tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dia tidak bisa masuk surga. Jangankan manusia dan jinne. Nia olo-olo pasti menyetir syahadat pun olo-olo. Antama di surga. Ya, jadi ada itu 10 ekor binatang yang masuk surga. Salah satunya adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Ontanya Nabi Saleh. Dia ngasihnya oleh syahadat tapi masuk surga. Jadi boleh jadi ada orang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tapi masuk surga karena dia agama sebelumnya tidak mempersekutukan Allah. Jadi syaratnya untuk masuk surga teki apa roy rikaring Allah Ta'ala dia tongki kafiri. Jadi karena kafir niat mau katojengan batur iya nah tina na patojengin jotojengan. Dia tidak benarkan. Ya, ia menjadi sebabna biasa cari diskusi jo porinan nak bita di kana Abu Talib. Ya, meskipun dua versi ini. Karena tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Pertanyaannya apakah tidak mengucapkan atau tidak memperdengarkan ucapan? Ya, karena nakana pun nakai segi ini kan maka Islam sahadaka pasti ni musuh ini anakku yaitu Nabi Muhammad karena lebih dekat daripada anak kandungnya sendiri. Jadi ada yang mengatakan dia muslim hanya menyembunyikan keislamannya. Ya, wallahu alam. Begitu deh lumu. Jadi kalau dia kafir, musyrik jelas tempatnya di neraka jahannam. Ya, Assalamualaikum. Ini apa putaran di sini? Aku tanam lagi. Kebiasa dalam perjalanan biasa naung ke menjumai tadi. Kebenaran rapi pas sembayangan kebetulan jadi pas sembayang Jumat Ustaz. Singkat tu mas sembayang Jumat. Di masjid nanti wari kampung.
Leba minjo laksanakan sambayan Jumat. Khutbah apa? Ngapa sekali na net tahu ribu net tahu dan lekang itu anuna. Nakama ko pa mo siri. Sana kana. Apa ba yung nekat untuk sambayan luhur? Iya. Kang yo sambayan luhur ka wajib nih. Iya. Pengganti, ya Jumat pengganti lohor. Pengganti lohor sama dengan khutbah. Iya. Iya. Apa? Nah, kama kipodeng untuk salat luhur. Iya. Mana ini penjelasan Ustaz? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz, terima kasih. Makasih Sore. sore. Jadi Baji kini dikupas tuntas ini sampai Jumakan ini. Iya Ustaz. Jadi saya ikuti pengajian dari ulama Kiai dulu almarhum Guru Kiai Haji Muhammad Nur. Iya. Dia bilang sholat Jumat bukan pengganti sholat duhur. Oh iya. Bukan. Jadi tidak ada dalil yang kuat akan lanjut sampai Jumaka sampai luhur. Luhur kamarentong. Tapi tak kira lampai ini saya mau kasih kata tapu ini penjelasan karena luhur hukumnya beda dengan sholat Jumat. Oh iya. Nah iya jia punna allo Jumat digaukan sampai Jumaka tena mau kewajiban anggaukan sampai loro. Iya. Baji burane maupun baine. Karena Jumat itu syarat wajibnya adalah laki-laki. Iya. Kan ini anjo syarat karuan rupai. Iya. Ini karena syarat wajib. Iya. Ini karena syarat sah. Ya, syarat wajib lagi Jumat salah satunya laki-laki yang balik. Iya. Yang berakal aman, bukan musafir, bukan terancam nyawanya. Jadi baik-baiknya itu tidak masuk syarat wajib Jumat. Iya. Tapi syarat sah Jumat tamaki. Iya. Jadi denjinne, tidak namanya Jumat, tidak apa-apa, tidak dosa karena tidak masuk syarat wajib. Iya. Mingka punna denjinne mek Jumat, dia asai sampai Jumat. Nah, dia mau perlu sampai lohro. Iya. Jadi semestinya karena Nabi tidak contohkan karena punna bagi barisalan tawa sampai lohro gimoteri tidak ada. Ia panaki sampai lohoro punna hakul yakin ki angkana tena nasa sampai Jumaka. Iya. Misalnya dia tahu mak Juma rimasi anne rat itu majahatuba nampe pagaramula majahatuba na sangin na mencaci makia. Pamanne harus ini caci makia. Nampak diperhatikan kita na rukun tidak memenuhi rukun khutbah maka leba kita barisalan mente kana ke sampai lohor. Ngapa naku sampai lohor karena ku yakini karena tena nasa sampai Jumaka karena tu majahatuba tidak memenuhi rukun. Ya, salah satunya rukun khutbah itu kan pertama sesudah barisalam adalah pujian. Nampak salawat, nampak nasihat takwa, membaca ayat dan membaca doa di khutbah kedua. Jadi selama khutbah Jumat itu dan salat Jumat memenuhi syarat dan sahnya, rukunnya juga terpenuhi, maka tidak perlu salat duhur, tidak perlu salat duhur. Tetapi pun natena nakilang rehatuba, ya kita tidak dapat khutbah, apalagi sirakam mami sampai Jumaka ni gappa, maka kita tambah 2 rakaat salat duhur. Jadikan 4 rakaat. Misalnya tamak masih kamat mitawa. Berarti saya tidak dapat salat Jumat. Maka saya salat 4 rakaat. Aminawa rimanga niatnya tetap Jumat. Jadi niatnya nyulalang hati sengaja saya salat Jumat 2 rakaat karena Allah. Bagi barisan lagi maka saya sambung 2 rakaat. Jadi 4 rakaat nak kesambayangku. Ngapai saya tidak mendengarkan khutbah. Termasuk pun nantamaki rimasi karena lalu musirakan. Tetap niatnya sholat Jumat 2 rakaat. Tapi pun lebo barisan lagi maka kutambahi 3 rakaat. Apalagi kalau tahiyat mitawal lagi tamak. Tetap niatnya sholat Jumat.
Jadi yang menikah tanpa merubah niat, kita melaksanakan 4 rakaat. Ya, begitu penjelasan yang saya pernah dengar dari pengajian almarhum Al-Allama Guru Taqi Haji Muhammad Nur. Iya. Wabarakatuh. Itu kemana Pak? Udin di Balengkere. Nai? Udin. Udin? Oh iya. Silakan. Saya di Jenderal Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat tong ki Pak Udin. Iya. Balengkere ke mas dengan nenua? Balengkere rampik na Jamiatul Khair. Oh, iya, iya. Terus anak kota nang Ustaz. Iya. Tanam lagi. Itu biasa ko Ustaz. Iya. Mati tak. Ya. Nyaton masalah rokok kan Ustaz. Iya. Nyaton biasa jo rokok ke tawa biasa langsung ke rokok ta langsung turun 5 ya ta. Ya. Langsung nyaton langsung irot naik nampak turun. Oh ya. Langsung Iya. Kira-kira ya. Apa? Itu Ustaz. Iya. Iya. Oh, Jepang Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Begitu kan dalam pagi ini limanna. Iya. Jadi larokku kita Allahu Akbar napanai gerong. Allahu Akbar nampanaung. Itu langsung ji naung. Dua-duanya benar deh Pak Udin. Jadi silahkan kita mana yang nyaman bagi kita. Iya. Karena dua-duanya ini benar. Jadi tidak ada yang salah, kemudian tidak sampai membatalkan atau mengganggu rukun. Iya. Ya, jadi kira-kira biasa. Saya termasuk kadang-kadang naik, tapi lebih sering langsung. Ya, kadang-kadang juga langsung Allahu Akbar naung. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan. Yang penting rokok ki. Iya. Ya, nampak rokok merah jadi alika. Iya. Ya pernah rokok merah woko lari jamaya. Iya. Ya. Jadi tidak ada masalah. Ambangun kibaturi rokok ka itu naik lagi. Iya. Ya benar rokok kita nampak sami Allahu liman hamidah. Motor karo naik 5 iya riampih natolia nampak naung motor dari kamma posisi sebelum takabber kita uah. Lurus turun. Niaton na pala pagi motor 5 na. Iya. Alasannya kembali sama aja alasannya. Kembali ke tempat semula. Iya. Tempat semula ini berbeda mitawa. Niatong karena tempat semula karena kulap pagi 5 ya nampak rokok ka. Niatong karena teh yang dimaksud tempat semula sebelum sampai kita uah. Iya. Berarti lambu sugi 5 ya. Saya ikut pendapat yang kedua, yaitu kembali ke tempat semula lambu sugi 5 ya naung. Jadi sami Allahu liman hamidah nampak motor naung lambu sugi 5 ya. Iya. Ya, begitu Pak Udin. Iya. Mau ke bertanya ini kesian. Iya. Bagaimana itu kalau ada orang non-muslim yang meninggal, terus Iya. orang Islam yang mendoakan, Ustaz, apakah diterima doa satu atau Iya. gimana? Iya. Iya. Itu aja Bu. Ibu Mustika di mana Bu Mustika? Ya, di Goa, di Goa. Oh iya Iya. 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 Ada Maka- keluarga yang meninggal Ya. Muslim. tapi saya bacakan Al-Fatihah, apa bisa gitu, Ustaz? Oh iya. Baik. Iya. Itu sih Bu. Itu. Iya, Oh iya. Iya. Terima kasih Bu Terima kasih. Mustika. Iya. Iya. Allah selamat ke semua. Iya, amin. Assalamualaikum. Iya, jadi mendoakan orang non muslim ya yang sudah meninggal. Yang pertama punnatalla sainja Pak, itu tidak ada perbedaan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Jadi punnatalla sainja Pak wajib mendoakan mudah-mudahan nggapai hidayah. Ya, baik itu doa umum ataupun doa khusus. Iya. Ya, baik doa umum ataupun doa khusus. Kemudian punnam muteramo, ini berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan ya kama pendapatnya Imam Ramli As-Saghir mengatakan
tidak haram mendoakan non-muslim dengan mendapatkan ampunan, kecuali kalau orang itu jelas kekafirannya. Ya, maksudnya memang memusuhi kebenaran. Jadi kalau dia masih hidup tidak ada perbedaan, tapi kalau sudah meninggal maka ada yang mengatakan boleh didoakan, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena di dalam Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur, ya, ketika jadi dilarang untuk mendoakan mayit yang kafir. Karena di dalam termasuk tidak boleh kita menyebutkan dia almarhum. Ya, tidak boleh. Jadi ada di dalam Al-Quran surat ke-9 ayat 113. Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrik, walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya, karena sesudah jelas bagi mereka, maksudnya sudah jelas tampakna terlalu boko. Jadi tempatnya adalah neraka jahanam. Jadi kalau yang meninggal itu orang yang musyrik, orang yang kafir, maka jelas Al-Quran inilah yang paling kuat, tidak mendoakannya untuk doa yang khusus. Ya, ampunilah mereka, karena sudah jelas tempatnya. Tapi kalau doa umum, ya mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan sabar itu boleh kita doa umum. Tapi pun natalah sainja wajib didoakan, mudah-mudahan gapai hidayah. Itu kalau jelas ini orang musyrik. Tapi kalau agama samawi, tetap agama langit, ya seperti umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, kalau masih ada, itu tetap, karena dia juga bertauhid, kecuali mereka yang musyrik, ya, mempersekutukan Allah. Maka tapi untuk amanah jangan lagi, karena ini Al-Quran jelas larangannya. Boleh melayat bagi saja, kemudian doakan keluarganya. Ya, kan tidak dipas saja gitu, doakan kodong barang selama dari kubur, tidak ji. Jadi kita kalau di situ tapi orang lain semua di situ melayat berdoa toh bagi angkat tangan sambil berkata, ya Allah berikanlah hidayah kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, tapi dalam hati yang ditunjuk-tunjukin serta hidayah dia maki doa maki dalam hati, posisi tak di situ, yang didoakan adalah bija pamanakanna yang masih hidup. Ya, itu jauh lebih hati-hati. Ibu Mustika. Ya. Sriantori Labuang Bajo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Ero kakupaku tak nangang. Iya mi antu kerea anjo nikana aliran sesat. Anja paku tak nana Ustad. Iya, kata pergi sampai tawa telepon jari melalui chat WA. Napa ku tak nangang karena kerea kanjo nikana aliran sesat. Iya. Jadi Asrianto Dembela. Dembela ini jaga baik-baik ini namanya ini Panto, karena ini pemberian langsung dari almarhum Denai. Ya, karena sebagai penghargaan yang cinta bahasa Makassar, mengerti bahasa Makassar, padahal bukan orang Makassar dan tidak pernah di Makassar. Ya, belajar melalui Facebook, luar biasa. Yang dimasuk aliran sesat itu ya lingu, tidak menemukan jalan. Aliran dalam agama, baik Islam ataupun agama lain, yang tidak berdasarkan petunjuk dari Nabi. Ya, kalau dalam Islam ini ya aliran yang bikinan sendiri, tapi mengaku beragama. Ya, haji, irate dibawa karaing haji, nah, itu aliran sesat. Punero kita mar suruga gampangnya ini kartu nibalukan nih karena kartu sorga, itu aliran sesat. Termasuk ke aliran pinroji sialos sambayang.
ataupun sampai kita yang dari mereka Baya tapi menghadap ke Irak, ada namanya Bahai. Itu semua aliran-aliran sesat yang menodai agama, dan ini tidak ada kompromi. Jadi kalau sudah mengaku punya ajaran selain yang bersumber dari Quran dan hadis dan penjelasan para ulama-ulama kita, maka itu jelas aliran sesat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya? Ya. Kuna maiki siara atau bertamu di balakna ganta yang non muslim, Ya. kemudian jabat tangan dan disuguhkan makanan dan minuman, padahal kita tahu bahwa mereka memakan makanan yang diharamkan oleh Islam. Tapi Ustadz, Makassar bisa tonjik. Baturi Asrianto, NTT. Iya. Jari Asrianto di NTT. Iya. Pertama, badan non muslim itu batang kalian juga bukan najis. Iya. Jadi menyentuh, bersentuhan, jabat tangan, cipiki kalau tidak ada corona tidak apa-apa. Ya, bertransaksi urusan dunia tidak apa-apa. Nabi dari Madinah kerjasama dengan Yahudi, kerjasama dengan Nasrani, kerjasama dengan Majusi, bahkan kerjasama dengan yang tidak beragama. Jadi boleh. Termasuk Nabi kita sampai meninggal itu ada bajunya yang tergadai di sama orang Yahudi dan belum ditebus. Itu bukti bahwa ada transaksi muamalah. Tapi mana tebus Ustaz? Malah ke kamar-kamar. Ya, jadi ditebus oleh siapa ahli kalau tidak salah. Ya, jadi tidak apa-apa kita bersentuhan, berhubungan silaturahim dalam arti muamalah. Kemudian pun nanjona patannanga bercampur dengan barang yang haram, jangan ki. Tapi kalau napa kena tuan karena tabe ini saya bikin khusus untuk kita. Iya. Ya, tidak ada mana tampakna tidak bercampur. Memang khusus untuk tamu-tamuku yang muslim ya. Kita percaya. Ya, jadi jangan ki hanya karena beda agama nampak yang ke rumah ada juga pernah tuan lagi bangkit-bangkit dari tidak, kecuali kalau dia campur aduk. Tapi insya Allah sekarang tidak, mereka itu juga mengerti. Iya. Nah, atau kalau dia mengerti minta maaf mereka, yang penting kan ketemu lagi. Kalau makan-makan jangan Iya. Saya kira mereka juga mengerti. Iya. Ustadz, Iya. ini apa kutanangku? Terima kasih untuk Wia. Nah, karena assalamualaikum Pak Ustadz, yang gini erok kakutanang. Iya. Niatongan rini di kampungku tahu erok ni karena haja. Padahal asulukan Sulawesi ji lampa. Nampak batu mae erok menikana haja. Iya. Jika makaman nikio haja mi. Apa katanya joki dosa Ustaz puna nikio haja. Iya. Terus tabe wassalam. Padahal neseng kana teh haja. Iya. Panggilan dengan ji itu kan populer kari Melayu jadi. Iya. Di Melayu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, di situ yang populer. Iya. Brunei. Malah ikaten rini, iya pada ni haji pun dapat juga di Makkah. Iya. Jorin tahu hari Brunei apa? Mana dia? Orang tuanya. Iya. Misalnya saya, Pak Haji, manggil gua tuh menikano Ashar Haji Tamanggo. Iya. Ya, jadi Ashar Haji Tamanggo begitu. Berarti saya belum haji, bapakku sudah haji. Iya. Jadi itu hanya panggilan, penghormatan. Yang kedua, Pak Jaga. Jadi punna nikio batu marimakka nikio haji maupun apa salah panggau kangku. Ya, cuma etikanya. Punna tidak lagi batur ya. Jika apa kena kirokam nikio haji. Ya, ada hal apa? Nah karena ada noja ini. Iya. Punna tidak lagi batur di Makkah. Jadi magi duduk nikio haji tidak jangan magi. Tapi kalau
sudah pergi umroh, terus saya panggil Ki Haji, tidak apa-apa. Kemudian tidak pernah bantu di Makkah. Terus nih Ki Haji jawab dalam hati, amin. Ya, tidak apa-apa dipanggil karena itu tidak menurunkan tidaknya karena dosa ya apa, tidak apa-apa. Cuma lucu itu pun tidak lagi bantu haji sampai kata pelar pun tidak Ki Haji to mana semua letingku Haji Tommy semua. Ya, jangan bagi. Ya, apalagi kalau niatnya hanya untuk mengangkat status. Itu tahu adik di rumah. Karena biar ni anja sere waktu sana sibuk nah. Sangka menjo sibuk nanjo haji Padang enggak rampi bala guys. Jadi sekali ninggala rame haji. Sakit nak makan nak dong biasa nih kyo. Udah ngaji. Nah karena temu kodong amin. Mudah-mudahan saya bisa insyaallah. Terjadi hanya sekedar anak jinjo. Baji kepoin pun nikan ada ngaji supaya pilat tutu ini Ustaz. Iya, nah kan gasing kadang-kadang dia tahu haji tahu je mana kaman ni panggau kangku DCC Veteran Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat isi Pak Rua. Amin ya rabbal alamin. Iya. Ustaz, ada 3 macam disebut dalam surah ke-7 Al-Fatihah, yaitu mereka yang peroleh nikmat, mereka yang peroleh amarah Allah, dan mereka yang sesat. Siapa yang dimaksud Ustaz? Apakah Yahudi, Nasrani? Wassalam. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yamintu uluanna taun gapaya papinyamang. Dapat nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, tiai golonganna tau tinayana tau nikala roya. Waladhdallin, sigang orang-orang yang sesat. Ini berlaku umum. Ya, termasuk kata umat Islam kalau dia melanggar aturan berarti bukan itu. Tapi penjelasan ulama tafsir, ya orang-orang terdahulu ini yang sesat, baik Yahudi yang menyimpang atau Nasrani yang menyimpang. Ya, jadi siapapun kalau dia tetap pada agama langit, agama samawi, dia berarti orang diberi nikmat. Yang dimaksud diberi nikmat itu para nabi, rasul, para ulama-ulama, nabi agama-agama sebelumnya, para wali, yang orang-orang yang baik. Jadi yang dimurkahi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ya, Fir'aun, Qarun, dan yang lain, dan orang-orang yang sesat atau orang yang musyrik dari jalan Allah. Baik, ayat dari Taimiyah. Ortu yang sudah meninggal berkunjung ke dunia melihat keluarganya. 1. Malam Jumat, 2. Nisfu Sa'ban, 3. Bulan Muharram, 4. Ramadan. Mohon pencerahan Tak Ustaz. Terima kasih Batul Ricaka Ripanara. Iya, jadi saya tidak memastikan ini riwayatnya, tapi selain dari yang disebutkan ini, ruatallui riwayat hadis-hadis yang menjelaskan. Angkananya anjo tahu lihat bakal memutirang itu ada yang rohnya langsung janda ngiri tampakna di kuburuna, niatong rohnya kembali melihat-lihat keluarganya, tergantung apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi Allah yang berkuasa, dan hubungan orang hidup segantau mati ya memang tidak tapu. Jadi dia tahu apa yang terjadi di rumahnya. Dia tahunya itu boleh dia melihat langsung rohnya, boleh juga informasi dari malaikat. Pakaman itu hari balak besar ki anak siam mintunu. Jadi tidak ada yang mustahil. Cuma memang pundam modern mitawa dunianya sudah beda. Ya, dunianya beda sehingga dia bisa melihat kita tidak bisa melihat dia. Jadi rilinon dan jine nanti di hari kemudian tak balik. Kaman rilino
akulle ki na cini jinga. Ikatte tena kulle ni cini. Sallan risuruga de jinne, saya baca satu keterangan, sallan risuruga jingan tama ke risuruga, ikatte tos singa kulle cini ki, iya tena kulle ki na cini. Ya, jadi itu kalau jin yang masuk surga tak balik ki, karena rilino kulle ki na cini. Katte tak kulle cini ki risuruga sallan katte tos singa cini ki. Ya tos tena cini ki. Cuma orang-orang tertentu di dunia bisa melihat jin. Iya. Baik. Ingat itu kapan? Iya. Sebelum nih. Iya. Sebentar silakan ada acara baru gak sih pakai ingat. Bagaimana ini Ustaz Patria Wisata rencana untuk umroh? Sekarang kita sudah menerima pendaftaran. Iya. Mingka untuk pemberangkatannya kita masih menunggu vaksin. Iya. Kalau ngirim kabar panjang karena dia mau vaksin dari luar. Ya sehingga insya Allah kalau sudah ada vaksin yang resmi dari pemerintah maka insya Allah kita sudah bisa memberangkatkan. Karena kalau belum repot ki. Iya. Karena bunda batuk naik nah ternyata suhu badan tinggi maka diwajibkan untuk masuk karantina dulu. Iya. Jadi kita sudah mulai menerima pendaftar, tapi masih menunggu adanya vaksin. Iya. Ya, seperti itu. Baik.